Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengkonversi tulangan, apakah berdasarkan diameter, apakah konversi tulangan dari polos ke ulir, ulir ke polos, apakah kita konversi ke wire mesh atau dari wire mesh ke biasa. Di sini saya sudah punya software Excel yang saya buat. Saya akan bahas yang pertama tentang desain ulir ke polos ya. Untuk penginputan data di sini hanya ada 5 item ya yang di-input. Kita mulai saja. Yang pertama itu karena di sini desain ulir ke polos, maka mutu tulangan yang digunakan itu sudah ulir ya 420. Kemudian tegangan nano baja polosnya 280 sudah jelas. Kemudian jarak tulangan awal. Ini karena untuk plat ya. Jarak tulangan awal misalkan kita jaraknya 200 atau 250, diameter baja ulir yang kita gunakan di awal itu misalkan diameter 16, maka yang kita gunakan itu maunya ke polos, sedangkan pelaksanaan di lapangan ulir itu susah dicari. Maka di sini bisa kita tentukan berapa kemudian polos yang kita gunakan ya. Misalkan di sini saya pakai diameter yang sama, berarti ada perubahan dari mutunya 420 jadi 280. Maka otomatis ada perubahan juga terhadap jarak ya. Dan di sini hasilnya ada jarak tulangan polos sudah otomatis dapatnya 166 mm ya. Jadi kalau kita gunakan ulir, dia itu butuhnya itu jaraknya 250, sedangkan kalau kita gunakan polos maka jarak tulangan yang dihasilkan itu 166. Misalkan kita gunakan ternyata diameternya kita perkecil, saya gunakan diameter 10, maka jaraknya 65 ya. Terlalu rapat, misalkan saya gunakan jarak 13, jaraknya 100. Kemudian untuk yang kedua, desain polos ke ulir. Misalkan ternyata tulangan kita terlalu rapat ya. Ini mutu tulangan polos sudah disediakan, begitu juga ulir sudah. Jarak tulangan awal itu misalkan kita jaraknya ternyata 100, diameternya itu misalkan diameter 10 misalkan. Diameter 10, jarak mau saja jarak 100. Diameter tulangannya 10, diameter ulirnya 13. Maka yang dihasilkan itu jarak tulangan ulir itu 280 ya. Dari jarak 100 kita bisa mendapatkan jarak 280 dari diameter baja ulir yang kita gunakan. Kemudian kita desain tahap berikutnya itu wire mesh ke polos atau ulir. Contoh saja, di sini tulangan nilai baja wire mesh sudah ditahu 500 megapascal. Tulangan nilai baja polos atau ulir ini tinggal dipilih. Misalkan perencanaan desain yang kita gunakan itu dia pakai wire mesh, diameternya itu diameter misalkan 10, jaraknya itu misalkan 200, sedangkan kita mau menggunakan itu besi biasa.
yang diameternya itu diameter 10 juga. Maka tulangan yang dapat itu dia ini ya. Oh, ini salah. Ini ya. Kita pakai diameter yang sama, diameter 10 juga. Maka yang didapat itu jarak tulangan polos satu ular itu 128 mili. Dari jarak 200 kalau kita pakai wire mesh, kemudian pakai besi biasa dapatnya 128. Begitu pula kalau kita desain polos atau ulir ke wire mesh. Ini tadi tinggal ganti ya. Misalkan ternyata kamu maunya yang ini ulir jaraknya 160. Kalau yang polos dapatnya 96. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, desain polos atau ulir ke wire mesh. Ini tinggal ubah saja. Ubah. Ini tulang baja wire meshnya. Di sini jarak awal misalkan platmu kita dapat wire meshnya itu jarak 200. Polosnya misalkan jarak 200. Sedangkan diameter baja polos atau ulir misalkan kamu menggunakannya diameter 16 ya, jarak 200. Maka wire mesh kalau kita pakai diameter 12, jaraknya itu wire mesh dia 140 mili. Jadi itu tadi penjelasan tentang perubahan desain tulangannya. Ketika dalam perencanaan itu ternyata di lapangan tidak ada, maka kita bisa koreksi dengan rumus berikut ya. Sehingga kita tidak perlu lagi menghitung ulang, kita sudah tahu konversi tulangan masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.